Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Afifah Hairunisa. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan melaksanakan rencana aksi 3 untuk permasalahan rendahnya literasi sains terutama pada topik peredaran darah. Mari kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Sebelum kita memulai pembelajaran IPA ya, kali ini alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa ya, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Kepada KM silakan. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Ya, terima kasih kepada Nabila. Untuk pertemuan hari ini, adakah yang tidak hadir atau hadir semua? Ada. Siapa yang tidak hadir? Bunga, kenapa? Sakit. Bunga sakit. Kemudian? Dwi sakit. Anggi sakit. Anggi sakit. Ya, kita doakan semoga teman-teman kita bisa segera pulih kembali ya. Amin. Semoga bisa belajar kembali bersama kita. Pada hari ini kita akan membahas materi baru ya. Pertemuan sebelumnya kan sudah diberitahu ya bahwa yang akan kita pelajari pada hari ini adalah denyut jantung manusia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu pengen tahu nih pengetahuan kalian ya. Wah, bukannya. Kalau yang tahu boleh acungkan tangan ya. Nah, bagaimana cara kita agar kita mengetahui frekuensi denyut jantung manusia? Ada yang tahu? Ya, Clara. Terus, ada yang tahu tidak berapa frekuensi denyut jantung normal manusia? Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk apa sih kita mengetahui frekuensi denyut jantung? Kira-kira untuk apa? Ya, supaya kita mengetahui kesehatan tubuh kita. Kita kan sudah mengetahui ya mengenai organ jantung, kemudian pembuluh darah ya, ada pembuluh nadi, ada juga pembuluh arteri. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui frekuensi denyut jantung manusia? Ya, tadi sudah dijawab oleh Clara Sati ya, yaitu dengan cara ya meletakkan dua jari kita di pergelangan tangan ya, sedikit ditekan ya. Kemudian bisa juga di bagian leher. Coba lihat. Di sini ada seorang tokoh ya, tokoh Islam, namanya adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina ini dikenal dengan bapak kedokteran modern saat ini. Jadi ilmu-ilmu kedokteran yang saat ini digunakan, ini pada dasarnya ya awalnya ini diteliti oleh Ibnu Sina. Ya, Ibnu Sina ini dia sangat memperhatikan denyut jantung ya, denyut nadi manusia. Dan menjadikannya sebagai ukuran untuk mendiagnosa kesehatan dari individu itu sendiri. Jadi kalian walaupun memang ya banyak penemuan-penemuan ini ditemukan oleh orang-orang yang beragama lain ya, kalian jangan patah semangat. Buktinya ini tokoh yang bernama Ibnu Sina ini dia mempelopori, bahkan dia dipanggil atau mendapat sebutan bapak kedokteran modern ya. Jadi barangkali nanti di antara kalian nih ya, di antara kalian ada yang menemukan sesuatu, menjadi peneliti ya tentang berbagai hal yang belum ditemukan di dunia ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu menyajikan hasil percobaan ya. Setelah melakukan percobaan, kalian diharapkan mampu menyajikan hasil percobaan tentang pengaruh aktivitas, kemudian berat badan dan juga jenis kelamin terhadap frekuensi denyut jantung. Kemudian setelah melakukan percobaan juga dan diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu menganalisis hubungan antara aktivitas, jenis kelamin, dan juga berat badan. Ya, yang terakhir, setelah melakukan literasi, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung manusia. Nah, ini penilaian yang akan dilakukan ada dua. Yang paling pertama ini penilaian pengetahuan. Ya, penilaian pengetahuan ada penilaian LPPD, nanti kalian diskusi secara kelompok ya. Kemudian ada penilaian diri ya masing-masing, yaitu melalui kuis terdiri dari 5 butir soal ya. Yang kedua adalah penilaian keterampilan. Nah, ini penilaian unjuk kerja kalian. Nah, manfaat apa sih yang kita ketahui, yang kita dapatkan dari
kita mengetahui frekuensi denyut jantung, ya, kita dapat mengontrol kesehatan kita. Ya, setidaknya walaupun kita tidak ke dokter, ya, kita dapat mengetahui kesehatan jantung kita, ya, dari indikator frekuensi denyut jantung normal manusia berdasarkan usia, berat badan, aktivitas dan lain sebagainya. Ya, di sini Ibu ada sebuah artikel, ya. Silahkan kalian scan barcode yang ada di depan. Berita tersebut, ya, berisi tentang apa? Berisi tentang seorang atlet, ya, seorang atlet bulu tangkis bernama Markis Kido yang meninggal dunia diduga akibat serangan jantung ketika berlatih bulu tangkis di Gor Petrolin, ya, Tangerang. Menurut kalian berolahraga ini bisa nyebabin serangan jantung tidak sih? Tidak. Nah, kalian kan ada pelajaran PJOK, ya, olahraga, suka lari sekian keliling atau misalnya habis senam. Nah, kira-kira dengan berolahraga itu bisa menyebabkan serangan jantung atau sehat? Sehat, Bu. Seharusnya sehat kan, ya, dengan berlatih kita harusnya sehat. Tapi kenapa bisa tiba-tiba terjadi serangan jantung? Nah, inilah yang akan kita identifikasi, ya, kenapa bisa terjadi serangan jantung pada atlet tersebut. Para kelompoknya sudah ada, ya, ada 4 kelompok. Silakan kalian duduk per kelompoknya masing-masing, ya, silakan duduk per kelompoknya masing-masing. Ya, Ibu berikan LKPD, ya, lembar kerja seperti ini. Silakan kalian baca petunjuknya, bagaimana atau teknis apa saja yang akan dilakukan hari ini. Ibu beri waktu 2 menit untuk membaca LKPD-nya. Apa yang akan kita lakukan hari ini, anak-anak? Ya, mengetahui denyut jantung pada manusia dengan apa? Indikatornya apa? Ada 2 aktivitas, ya. Ada aktivitas apa? Duduk dan berlari, ya, berlari di tempat selama 5 menit. Jadi nanti kalian menghitung frekuensi denyut jantung, ya, saat aktivitas duduk, kemudian setelah berlari selama 5 menit di tempat. Nah, sebelum melakukan aktivitas, silakan kalian boleh nanti timbang berat badannya dulu masing-masing yang akan melakukan percobaan, ya. Nah, untuk melakukan percobaan dan mengerjakan LKPD, ya, Ibu beri waktu 30 menit, ya, untuk mengerjakan LKPD beserta percobaannya. Nah, sekarang silakan lakukan percobaannya. Nah, sekarang silahkan perwakilan kelompok kalian, ya, karena Ibu tadi sudah melihat, ya, pekerjaannya. Nah, silahkan kelompoknya ini saja, ya, yang mempresentasikan hasil percobaannya. Boleh ke depan perwakilan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok jantung saatnya yaitu 65 dan perhitungan denyut jantung berlari cepat selama 5 menit itu adalah 120. Dan juga Larasati jenis dan jantung sekali lagi
aktivitas frekuensi denyut jantung saat dalam menuruni denyut daripada setelah berlari 5 menit. Yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung manusia ada 4 poin. Yang pertama jenis kelamin, yang kedua aktivitas, yang ketiga berat badan, dan yang keempat faktor lain. Manfaat yang kita ambil ketika mengetahui frekuensi denyut jantung yaitu belum mengetahui kesehatan jantung. Ya, begitu saja presentasi yang memperkenalkan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus ya untuk kelompok. Ya, dari hasil percobaan tadi ya, coba adakah yang bisa menyimpulkan? Boleh, Vina? Jadi frekuensi denyut jantung manusia berbeda-beda. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya aktivitas, jenis kelamin, berat badan, kondisi tertentu seperti penyakit. Ya, kasih aplaus ya untuk Vina. Jawabannya sudah benar ya, kesimpulannya sudah benar. Jadi ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Di antaranya yaitu aktivitas, jenis kelamin, berat badan juga ya. Sekarang untuk mengevaluasi hasil percobaan hari ini, silakan kalian sudah bawa HP masing-masing? Ya, silakan kalian buka di Google ya. Buka di Google, cari quizzes. Ya, kita akan lakukan evaluasi melalui quizzes. Tadi ini adalah salah satu cara untuk kita mengetahui denyut jantung. Ya, bagaimana cara mengukur denyut jantung kita ini dengan menekan ya, sedikit menekan denyut tadi pada pergelangan tangan juga pada leher kita. Ya. Di sini Ibu sajikan tabel denyut jantung normal berdasarkan usia. Ya. Tadi kalian sudah menghitungkannya denyut jantung saat posisi diam. Tadi denyut jantung saat diam kalian ada berapa kira-kira? Ada yang berapa? Ada yang 65, terus 90. Kemudian kelompok sana berapa saat diam? Ya, 70. Nah, saat usia kalian ya 14 tahun ya, berarti rentangnya kurang lebih 60 sampai 100 denyut nadi per menit ya. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi tadi sudah benar, yang mempengaruhinya diantaranya adalah jenis kelamin. Antara laki-laki dengan perempuan pasti terdapat perbedaan. Lagi-lagi gini, laki-laki dan perempuan biasanya beda di sistem metabolisme, beda juga di ukuran tubuhnya ya. Biasanya makin besar berat badannya, maka frekuensi denyut jantungnya akan semakin banyak per menitnya ya. Makin kecil ukuran tubuhnya berarti frekuensi denyut jantungnya akan semakin sedikit ya, karena kebutuhan metabolisme itu sendiri ya. Dari usia saat usia kalian produktif dengan usia manula itu akan berbeda ya. Makin tua kalian berarti frekuensi denyut jantung itu akan semakin sedikit ya. Kemudian dari suhu udara ini berkaitan dengan untuk peningkatan panas tubuh ya. Makin rendah suhu udara berarti tubuh semakin berusaha untuk meningkatkan panas tubuh ya, berarti frekuensi denyut jantung akan semakin cepat. Kemudian kondisi tubuh ya, emosi, kemudian ukuran tubuh tadi, berat badan, dan efek samping obat ya. Ada beberapa jenis obat yang dia memberikan efek mempercepat denyut jantung. Nah, Ibu akan bagikan refleksi, nanti kalian silakan kerjakan di rumah. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah pada manusia. Di antaranya tadi kayak sini ya, apa penyebabnya, terus bagaimana gejalanya. Silakan kalian belajar di rumah. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita tutup dengan doa ya. KM-nya silakan pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini hari ini, baiknya kita berdoa tadi berakhir. Ya, Ibu akhiri ya pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rencana aksi 3 yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.